Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih saat ini kita memperoleh nikmat kesehatan. Yang saya hormati tim promotor Bapak Profesor Ahmad Fauzan MSc, Ibu Profesor Dr. Elizar MPD, Bapak Profesor Dr. Imade Arnawa MSI, dan yang saya hormati tim pembahas Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, Bapak Profesor Dr. Nizwari Jalinus MID EDD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan mode pembelajaran meta inquiry pada mata kuliah teori bilangan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan. Salah satunya itu melalui Ristekdikti dan Ban-PT yang dituangkan dalam standar kelulusan perguruan tinggi yang tertuang dalam SNPT tahun 2003 mengenai bagaimana lulusan perguruan tinggi yang bukan hanya menghasilkan mahasiswa yang memiliki kemampuan afektif saja, tetapi dia memiliki kemampuan kognitif dan psikomotor. Dan selanjutnya dikembangkan dalam Standar Nasional Perguruan Tinggi tahun 2015 nomor 44 yang berisi tentang mahasiswa harus memiliki mutu lulusan yang mempunyai nilai kognitif dan nilai afektif serta nilai psikomotorik yang berguna dalam masyarakat dan biasanya dilakukan dalam pengalaman kerja atau KKL. Dalam perguruan tinggi, mahasiswa itu diupayakan mempunyai cara berpikir yang kreatif dan efektif. Di perguruan tinggi, salah satu jurusan memiliki konsentrasi pendidikan matematika. Kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa lulusan jurusan matematika itu adalah salah satunya adalah kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Dua hal tersebut adalah masalah yang dilihat dalam penelitian ini. Kondisi saat ini dalam perguruan tinggi, hasil observasi yang dilihat adalah mode pembelajaran yang digunakan dalam perguruan tinggi masih bisa dioptimalkan. Aktivitas belajar mahasiswa masih rendah, bahan ajar masih terbatas penggunaannya. Idealnya, pembelajaran seharusnya berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Mahasiswa harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik, sebagaimana yang dituangkan dalam SNPT, di mana mahasiswa menghasilkan lulusan yang terbaik sesuai dengan KKNI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana mengembangkan model pembelajaran meta inquiry yang valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, bagaimana dampak model pembelajaran meta inquiry dalam mata kuliah teori bilangan terhadap minat, sikap, aktivitas mahasiswa dalam pembelajaran teori bilangan. Tujuan penelitian yang pertama itu mengembangkan dan menghasilkan model pembelajaran meta inquiry yang valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, untuk mengukur dan melihat tingkatan capaian sikap, minat, aktivitas, kemampuan pemahaman konsep, kemampuan pemecahan masalah dalam mata kuliah teori bilangan menggunakan model pembelajaran meta inquiry. Kerangka berpikir dalam penelitian ini itu dimulai dari masalah di mana efektivitas pembelajaran teori bilangan masih rendah, pendekatan proses pembelajaran mahasiswa yang masih bisa dikembangkan, mahasiswa memandang sulit mata kuliah teori bilangan, dan ketidakpastian model yang digunakan oleh dosen. Pemecahan masalah yang digunakan adalah perlunya pengembangan model pembelajaran meta inquiry dalam meningkatkan kemampuan pembelajaran matematika siswa. Hasil yang diharapkan nantinya tersedianya karakteristik model pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, itu adalah kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika itu dapat meningkat. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah R&D. Model yang digunakan adalah model PLOM,
Tempat dan waktu penelitian itu dilakukan di STKIP Tapanuli Selatan Padang Sidempuan yang sekarang itu sudah berganti nama dengan HIPTS. Subjek penelitiannya adalah dosen mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika. Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi formatif TESMER. Objek penelitiannya adalah model pembelajaran meta inquiry. Jenis data yang dipakai adalah data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian PLOM itu memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah preliminary research, yang kedua itu adalah tahap prototype, yang ketiga adalah assessment. Analisis data dalam penelitian ini dalam ketiga tahapan tersebut melalui hal evaluasi yang sama seperti validitas, reliabilitas, dan melihat nilai ICC daripada setiap tahapan. Untuk tahapan kedua dalam prototype ditambahkan dengan praktikalitas, dan yang terakhir itu tahap assessment itu untuk melihat efektivitas produk. Dalam efektivitas produk itu dilihat nanti bagaimana tes dan non-tes. Sebagaimana tes yang dilihat itu adalah kemampuan matematis yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemampuan matematisnya itu berupa kemampuan pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Untuk non-tes itu dilakukan dengan melihat sikap, minat, dan aktivitas belajar daripada mahasiswa. Hipotesis dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 hipotesis. Hasil preliminary research yang pertama itu adalah hasil wawancara terhadap 3 dosen. Belum pernah mendengarkan tentang model pembelajaran meta inquiry. Mereka sudah pernah mengarahkan pembelajaran yang ujungnya adalah kepada belajar kelompok biasa. Seterusnya perangkat pembelajaran yang ada belum maksimal digunakan oleh dosen. Metode ceramah masih biasa digunakan dalam mengajarkan mata kuliah teori bilangan. Merangkai bahasa pembuktian soal sangat sulit dirasa oleh mahasiswa. Adapun hasil analisis wawancara dengan mahasiswa, kesulitan dalam membuktikan teori-teori pembelajaran dalam teori bilangan, perangkat pembelajaran yang masih sedikit di perguruan tinggi, lembar kegiatan mahasiswa yang masih belum ada. Mahasiswa berharap agar kegiatan dalam pembelajaran harus jelas dan tidak membingungkan. Hasil analisis kurikulum, susunan materi yang diketahui disuguhkan banyaknya teori-teori matematika. Setiap pembuktian teori hanya ada 1 kali pembuktian. Hasil analisis konsep yang pertama itu adalah tentang induksi matematika, yang kedua tentang teori binomial, dan yang ketiga tentang sistem bilangan bulat, yang keempat tentang keterbagian. Untuk hasil analisis kebutuhan itu dilihat dari 2 sisi, yaitu bagaimana kemampuan matematis mahasiswa, yang kedua adalah bagaimana respon terhadap pembelajaran matematika. Tahap kedua dalam pengembangan PLOM itu adalah prototype. Prototype 1 itu mengenai tentang buku model, di mana buku model di sini yang dirancang adalah model pembelajaran meta inquiry. Dalam menyusun model pembelajaran meta inquiry ini terdiri dari 6 komponen, yang dimana 6 komponen tersebut adalah adanya sintak. Di mana sintak dalam model pembelajaran meta inquiry ini yang pertama adalah orientasi refleksi, yang kedua memformulasikan masalah, yang ketiga mensubmisi hipotesis, yang keempat kalibrasi analisis konjektur, yang kelima adalah evaluasi, bagaimana kemajuan evaluasi, yang keenam adalah funding formulir. Itu adalah sintaknya. Yang kedua itu adalah bagaimana prinsip reaksi, di mana prinsip reaksinya adalah student center dan deep thinking. Yang ketiga adalah sistem sosial. Sistem sosialnya adalah kerjasama dan interaksi multi arah. Selanjutnya pembangun model adalah dampak pengiring, di mana dampak pengiringnya adalah student center, meningkatkan sikap positif dalam belajar teori bilangan. Seterusnya sistem pendukung, di mana sistem pendukungnya berupa RPS, SAP, buku dosen, LKM teori bilangan, bahan ajar teori bilangan, alat evaluasi. Dampak instruksional yang diharapkan adalah
meningkatnya kemampuan matematis mahasiswa yang berupa pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika, serta perubahan sikap, minat, dan aktivitas dalam belajar dengan menggunakan model pembelajaran teori bilangan ini. Dari prototipe pertama, dihasilkan buku panduan dosen, di mana buku panduan dosen ini berisikan tentang silabus, RPP, dan SAP, dan lembar penilaian. Dalam prototipe menghasilkan produk yang ketiga, yaitu berupa LKM, di mana LKM ini berisikan tentang materi pembelajaran teori bilangan, tugas soal-soal kelompok dan individu terbimbing, beserta lembar penilaian. Dari hasil prototipe menghasilkan buku bahan ajar teori bilangan, di mana isi daripada bahan ajar teori bilangan ini tentang materi pembelajaran teori bilangan, contoh soal terbimbing, dan lembar penilaian tentang teori bilangan. Hasil analisis keempat produk tersebut dianalisis. Yang pertama menggunakan evaluasi diri sendiri, yang dimana keempat daripada produk tersebut dirata-ratakan memiliki kategori tinggi. Setelah evaluasi dilakukan evaluasi terhadap ahli, di mana hasil validasi terhadap ahli diperoleh rata-rata tinggi. Selanjutnya dalam tahap prototipe itu dilakukan FGD dengan beberapa dosen pengguna mata kuliah teori bilangan dan orang yang terlibat langsung dalam mata kuliah teori bilangan. Mereka memberikan isi, masukan, dan saran untuk keterbaikan produk yang dihasilkan dalam penelitian ini. Pada tahap kedua model pengembangan PLOM, ada tahap evaluasi praktikalitas, di mana praktikalitasnya dimulai dari one to one. Pada tahap one to one diperoleh nilai rata-rata 0,77 dengan kategori tinggi. Yang kedua dilakukan praktikalitas pada small group, diperoleh rata-rata sebesar 0,9, kategori yang sangat tinggi. Yang ketiga dilakukan uji praktikalitas dengan hasil evaluasi field test, uji lapangan, diperoleh rata-rata sebesar 0,85 dengan kategori sangat tinggi. Sehingga dari praktikalitas prototipe untuk langkah kedua diperoleh kategori tinggi, rata-rata sangat tinggi. Selanjutnya adalah aspek penilaian, di mana yang dinilai itu adalah hasil aspek pengetahuan, hasil uji tes yang diperoleh dengan nilai signifikansi 0,00 dengan nilai alfa 0,05, diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan pemahaman antara pemahaman konsep pretest dan posttest. Selanjutnya yang kedua adalah uji tes dari pemecahan masalah, di mana nilai signifikansi yang diperoleh 0,00 dengan nilai alfanya 0,05 dengan kesimpulan terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pretest dan posttest. Selanjutnya dilihat hasil interaksi kemampuan matematika mahasiswa, di mana diperoleh kesimpulan dengan nilai signifikansi 0,00 dan nilai alfa 0,05. Dengan kesimpulan terdapat interaksi antara kategori kemampuan mahasiswa dengan kemampuan matematis mahasiswa. Selanjutnya dilihat dampak daripada penggunaan model terhadap aktivitas mahasiswa. Dengan uji tes diperoleh signifikansi 0,00 dengan alfa 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas pretest dengan aktivitas posttest. Selanjutnya dilakukan hasil analisis terhadap sikap siswa. Dengan uji tes diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 dengan nilai alfa sebesar 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa nilai sikap mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran terdapat perbedaan antara pretest dengan posttest. Selanjutnya dilakukan juga analisis terhadap minat. Dengan uji tes diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 dengan nilai alfa 0,05, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara minat pretest dengan posttest. Setelah melalui tahap daripada
pengembangan model, diperoleh hasil akhir produk yang terdiri dari satu, model pembelajaran OREP Masukap, yang kedua buku panduan dosen, yang ketiga itu adalah bahan ajar teori bilangan, yang keempat adalah lembar kerja mahasiswa atau LKM untuk mahasiswa, khususnya mata kuliah teori bilangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, model pembelajaran meta inquiry terdiri dari 6 sintak. Yang kedua, kevaliditasan daripada semua produk itu dengan kategori tinggi. Yang ketiga, praktikalitas daripada penggunaan model diperoleh nilai dengan kategori tinggi. Efektivitas penggunaan model pembelajaran meta inquiry diperoleh pada taraf tinggi, di mana karakteristik keefektifan yang dicapai itu ada pada kemampuan matematis siswa yang berupa pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah matematika mahasiswa. Implikasinya, model pembelajaran meta inquiry ini memiliki keunggulan untuk melihat kemampuan kognitif mahasiswa. Di samping itu, model pembelajaran itu bukan hanya sekadar hafalan, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tidak sebagai hafalan. Selanjutnya, sistem pendukungnya membantu mahasiswa menambah minat belajar mata kuliah teori bilangan, memiliki sikap yang positif, serta membuka peluang bagi mahasiswa untuk lebih aktif dalam belajar dengan adanya peran yang diberikan kepada setiap mahasiswa dalam proses diskusi. Saran penelitian yang pertama, bagi dosen diharapkan dapat menggunakan buku model pembelajaran OREP Masukap ini untuk mahasiswa agar lebih memahami mata kuliah teori bilangan dapat menggunakan LKM teori bilangan. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan perangkat model pembelajaran LKM berdasarkan model pembelajaran inquiry pada mata kuliah matematika lain yang sesuai dengan komponen dan prinsip model pembelajaran meta inquiry. Bagi pemerintah disarankan untuk lebih memberikan dan mengupayakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dalam sebuah perguruan tinggi. Demikian presentasi hasil penelitian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.